Yo halo semua, balik lagi dan gue di channel Inficreate Project. Di video kali ini, gue akan ngebahas salah satu anime baru musim Spring 2021 yang berjudul Vivy Fluorite Ice Song. Sekilas tentang anime ini adalah anime original yang diproduksi oleh Wit Studio. Cerita dari anime ini ditulis oleh Tappei Nagatsuki. Ya, mungkin ada dari kalian yang udah tahu siapa dia. Dia adalah autor yang terkenal karena karyanya yaitu Re:Zero. Bisa gue bilang, anime dengan cerita yang ditulis oleh Tappei dan juga diproduksi oleh Wit Studio, tentunya itu membuat kita memasang ekspektasi lebih kalau anime ini akan menyajikan cerita yang menarik. Vivy Fluorite Ice Song bergenre fiksi dan musik. Namun, walau tidak tertulis, anime ini juga memiliki unsur action yang cukup kental. Anime ini sendiri udah langsung rilis 2 episode hari ini. Dan sebelum gue masuk ke pembahasan ceritanya, gue akan ngasih tahu dulu kira-kira gimana premis cerita anime ini, terutama buat kalian yang belum nonton anime ini. Menurut gue, anime ini sangat menarik dan wajib banget buat kalian tonton di musim ini. Bahkan di 2 episode awal, gue berhasil dibikin merinding 2 kali saat menonton anime ini. Kurang lebih, anime ini menceritakan tentang seorang robot manusia atau biasa kita sebut AI. Ia memiliki nama yaitu Diva, namun ia biasa dipanggil yaitu Vivy. Vivy adalah AI yang diciptakan dengan tujuan untuk bernyanyi demi membahagiakan orang lain. Dan suatu ketika, ia didatangi oleh sebuah program AI dari masa depan bernama Matsumoto, di mana Matsumoto berkata kalau di 100 tahun mendatang akan terdapat sebuah perang, di mana para AI yang diciptakan oleh manusia berada di luar kendali. Dan Matsumoto pun mengajak Vivy untuk mencegah terjadinya perang di 100 tahun mendatang. Gue pribadi merasa kalau premis yang disajikan di anime ini sangat menjanjikan. Dan tentu rekomen banget buat kalian menonton anime ini, karena gue yakin ini anime akan menyajikan banyak cerita yang menarik. Lalu selanjutnya, gue akan masuk ke pembahasan cerita di anime ini. Di sini, gue akan ngebahas singkat tentang 2 cerita di episode awal, di mana ada banyak keseruan yang disajikan di 2 episode awal. Episode 1. Di awal cerita, kita disajikan sebuah suasana perang yang ada di kota masa depan. Di sela-sela perang tersebut, ada seorang AI yang tampaknya sedang bernyanyi menjalankan tugasnya. Dan di akhir adegan, terdapat seorang pria yang tampaknya adalah seorang profesor yang menekan tombol enter. Itu adalah tombol untuk meluncurkan sebuah program yang nantinya akan berhubungan dengan cerita ke depannya. Kemudian, beralih ke masa sekarang. Vivy adalah tokoh utama dalam anime ini. Ia merupakan AI yang memiliki misi untuk bernyanyi demi kebahagiaan orang lain. Namun, ia punya kendala pada misinya, karena ia bernyanyi dengan suara yang datar dan kaku. Itu tentunya karena dia adalah seorang AI. Namun, ada seorang anak gadis yang tampaknya menyukai Vivy. Bahkan, nama panggilan Vivy pun berasal dari anak itu. Selain itu, anak itu juga memberikan Vivy sebuah boneka sebagai hadiah ulang tahunnya. Anak itu juga tampaknya menantikan nyanyian Vivy di panggung utama di masa depan. Lalu, saat Vivy hendak bernyanyi lagi, ia tiba-tiba terjatuh, dan ia pun masuk ke alam bawah sadarnya, yang tentu saja itu adalah sistem programnya. Di sana, ia bertemu dengan sebuah program dari masa depan bernama Matsumoto. Matsumoto adalah sebuah program yang tampaknya diluncurkan oleh seorang profesor di awal cerita. Oh iya, Matsumoto juga sepertinya bisa masuk ke berbagai benda yang memiliki akses sistem program. Jadi, ia pun bisa masuk ke boneka ataupun benda yang lain selama benda tersebut memiliki akses baginya. Matsumoto dikirim ke masa ini dengan misi untuk mengajak Vivy mencegah berbagai pemicu terjadinya perang yang akan terjadi di 100 tahun mendatang. Berulang kali Vivy tampaknya tidak ingin dan juga tidak percaya dengan omongan Matsumoto. Vivy juga berkata kalau tujuan yang ia miliki hanya satu, yaitu bernyanyi untuk kebahagiaan orang lain, sehingga ia tidak berniat untuk membantu Matsumoto. Namun, Matsumoto tetap bersikeras. Ia pun menunjukkan berbagai hal untuk membuktikan tentang kebenaran akan terjadinya perang di masa depan, agar Vivy percaya. Ia menunjukkan tentang bom di taman, dan tentang kematian seorang dewan bernama Aikawa, dan itu berhasil membuat Vivy percaya. Vivy pun setuju untuk membantu misi yang dimiliki oleh Matsumoto, namun ia juga tetap ingin menjalankan misinya untuk bernyanyi. Dan disinilah Vivy pun melakukan penyamaran. Ia bersama dengan Matsumoto berusaha untuk mencegah kematian Aikawa. Matsumoto sendiri juga berkata kalau pemicu awal perang itu terjadi adalah kematian Aikawa, di mana kematian dari Aikawa memicu pengesahan undang-undang penamaan AI terjadi lebih cepat. Itu sebabnya mereka pun berusaha untuk mencegah kematian dari Aikawa. Dan episode 1 selesai. Kemudian episode 2. Di episode 2, banyak sekali adegan action dari Vivy dan Matsumoto dalam mencegah kematian Aikawa, di mana berbagai adegan action disajikan dengan sangat apik.
Tentunya, adegan action dari Wit Studio memang tidak pernah mengecewakan. Singkat cerita, mereka dikepung oleh berbagai orang yang berniat untuk membunuh Aikawa. Namun, Matsumoto berhasil mengelabui mereka dengan mengatur sistem visual pada kacamata yang mereka pakai. Di sini, Matsumoto berperan sangat besar. Ia berhasil melakukan berbagai pencegahan dan penghalangan menggunakan keahlian sistemnya. Dan itu tentu mempermudah mereka untuk kabur. Namun sayangnya, hal itu sempat terhambat karena Vivi berusaha menolong salah satu pasukan musuh yang hampir tertimpa reruntuhan. Kemudian, Matsumoto pun sempat merendahkan misi Vivi di sini. Dan itu membuat Vivi tidak terima dan berniat untuk membuktikan keteguhan yang ia punya. Vivi pun menyusun sebuah rencana berbahaya untuk melarikan diri dengan melompat dari gedung ke gedung. Jujur aja, adegan ini adalah adegan pertama di anime ini yang berhasil membuat gue merinding karena keapikan adegannya. Di sini, grafis yang disajikan gak main-main. Ditambah lagi, dengan lantunan BGM yang sesuai dengan pelarian tersebut. Itu membuat scan ini terasa berkualitas. Kemudian, mereka pun berhasil menyelamatkan diri ke gedung sebelah. Dan Aikawa sempat kaget kalau ternyata Vivi adalah orang yang sama dengan orang yang menolongnya dari bom di taman sebelumnya. Aikawa pun setuju untuk tutup mulut soal identitas dari Vivi. Tentunya akan jadi masalah jika identitas asli Vivi ketahuan karena hal ini. Lalu di sini pun Vivi sudah setuju untuk membantu Matsumoto mencegah terjadinya perang di 100 tahun mendatang, untuk mencegah berbagai keputusasaan yang akan muncul di masa depan. Namun, di akhir cerita, Vivi tampaknya ingin mencegah terjadinya sebuah insiden. Tapi, itu dicegah oleh Matsumoto, karena tidak semua hal bisa diselamatkan oleh mereka. Namun, Vivi tetap bersikeras, karena ternyata insiden tersebut akan melibatkan banyak orang yang mati. Dan terutama, itu juga melibatkan seorang anak gadis yang ia kenal. Sehingga tidak heran kalau ia ingin mencegah insiden itu. Namun, Matsumoto tetap mencegahnya. Lagipun, tidak akan sempat untuk mencegah insiden itu. Dan kemudian, Vivi pun melihat ke arah langit di mana terdapat pesawat yang meledak. Terlihat kalau anak gadis itu juga berada di pesawat tersebut. Dan scan ini adalah scan kedua yang sukses membuat gue merinding kembali di anime ini. Lalu, episode 2 pun selesai. Kemudian, gue akan masuk ke pendapat gue soal berbagai hal yang perlu kita ketahui di anime ini. Pertama, tentang cerita. Menurut gue, cerita yang disajikan di anime ini benar-benar menarik dan menjanjikan. Sesuai genrenya, cerita ini memiliki unsur fiksi. Biasanya, gue agak kurang tertarik dengan genre ini. Namun anime ini berhasil membuat gue tertarik akan ceritanya. Dimana, cerita yang disajikan di anime ini tersusun dengan rapi dan apik. Cerita berhasil disusun secara tepat sasaran. Dimulai dari perkenalan di awal yang tidak bertele-tele, serta adegan klimaks saat menyelamatkan Aikawa yang dibalut dengan apik. Gue sendiri tertarik banget dengan cerita di anime ini, dan gak sabar menantikan bagaimana kelanjutan dari anime ini, dan bagaimana cara mereka menghadapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi untuk mencegah terjadinya perang di 100 tahun mendatang. Kemudian yang kedua adalah grafis. Anime ini diproduksi oleh Wit Studio, dan seperti dugaan, grafis yang disajikan benar-benar keren, dan gak main-main. Dari suasana, adegan action, serta efek visual yang disajikan, semua berhasil ditunjukkan dengan apik dan tidak mengecewakan. Mungkin salah satu kekurangan yang ada di grafis menurut gua adalah desain rambut yang dimiliki oleh Vivi. Menurut gua, desain rambut yang ia punya terasa agak berantakan. Ya, mungkin saja itu memang dibuat seperti itu, agar kesan AI yang ada tidak hilang. Selebihnya, grafis di anime ini udah oke banget. Gua sendiri pribadi suka banget dengan grafis saat wajah dari Vivi lagi difokuskan. Di situ bisa terlihat betapa bagusnya desain yang dibuat. Kemudian untuk karakter. Untuk karakter sendiri sebenarnya belum banyak yang bisa dibicarakan, karena memang belum ada yang spesial. Karena Vivi adalah seorang AI, maka karakter yang ia miliki pun sangat kaku, layaknya AI pada umumnya. Mungkin karakter dari Matsumoto lah yang bisa gue komentarin. Dia memiliki karakter yang belak-belakan, namun belak-belakan yang ia miliki tidak membuat gue terganggu. Dan justru gue cukup suka dengan karakter serius yang terkadang kocak yang ia miliki. Selain itu, ia juga memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh profesornya untuk mencegah terjadinya perang. Kemudian yang terakhir yaitu musiknya. Sebenarnya, musik di anime ini belum banyak ditunjukkan, dan baru terlihat beberapa lantunan BGM, dan juga lagu penutupnya. Namun gue cukup suka dengan musik penutupnya, karena lantunan melodinya terasa enak dan nyaman untuk didengar. Overall, first impression dari gue yaitu anime ini sangat bagus. Sebuah awal yang sukses untuk membuat gue tertarik dan berniat untuk lanjut menonton anime ini. Jadi overall, untuk rating awal dari gue yaitu 8/10. Ya tentunya, gue berharap kedepannya
anime ini bisa menjadi lebih seru lagi, dan membuat gue menaikkan rating awal yang udah gue tentukan barusan. Selain itu, buat kalian yang belum nonton, atau bahkan sudah menonton tapi belum menemukan unsur menarik dari anime ini, gue saranin untuk tetap menonton. Karena gue yakin, walaupun untuk saat ini kalian belum tertarik, di kedepannya, pasti anime ini akan menyajikan cerita yang menjanjikan untuk kita yang menontonnya. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas mengenai Vivy Fluoride Ice Song di video kali ini. Tentunya, kalau banyak yang tertarik dengan bahasan yang gue buat untuk anime ini, gue akan lanjut lagi bahasannya di episode-episode selanjutnya. Jadi, yuk ramaikan video bahasan ini. Lalu, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentu jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update menarik dari gua. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.